Aku lahir pada 2 Februari 1926 di tanah yang kelak menjadi panggung pergolakan di pedalaman Sumatera Selatan. Pegunungan yang menghubungkan pagar alam, Kepahyang, dan jalur sunyi yang hanya dipahami oleh para peladang, para pedagang, dan para pengembara. Ketika Jepang runtuh dan proklamasi 17 Agustus 1945 pecah ke udara Nusantara. Aku, Yusuf, masih 20 tahun. Tahu bahwa udara itu tak hanya membawa berita merdeka, tetapi juga firasat Belanda akan kembali. Dan benar, di pedalaman kami, kabar itu mengalir seperti sungai gelap. NICA mendarat di Batavia, bersenjata dan perlahan naik ke Sumatera. Tidak ada kota besar untuk mempertahankan diri. Tidak ada garis depan yang jelas. Yang ada hanya hutan, lembah, bukit, dan jalur-jalur sempit yang bagi orang luar hanyalah lintasan yang tidak berarti. Tapi bagi kami itulah nadi kehidupan. Aku masih ingat percakapan para tetua pada akhir 1945 itu. Kalau mereka masuk dari Bengkulu, mereka pasti lewat tabaran pegunungan ini, kata seseorang. Pagar alam, Kepahyang, Lahat. Semua ini bisa jadi garis hantaman. Maka ketika TKR mulai menyusun pasukan, ketika Laskar Rakyat mulai dibentuk, aku berdiri. Aku tidak membawa cita-cita besar, hanya keyakinan sederhana. Jika jalur ini jatuh, maka Sumatera Selatan pecah. Di hari-hari itulah aku merasa masa kecilku yang biasa, yang dipenuhi ladang kopi, sungai dingin, dan jalan berbatu tiba-tiba berubah arti. Setiap tikungan jalan, setiap jembatan kayu, setiap desa kecil di pinggir hutan menjadi garis antara hidup dan mati. Sumatera Selatan tahun 1945 bukan sekedar latar. Ia adalah arena gerilya, tempat strategi bumi hangus dan pemutusan jalur logistik menjadi norma. Dan disitulah takdir membawaku. Namaku tercatat dalam arsip sebagai komandan kompi. Tapi pada masa itu, pangkat bukanlah sesuatu yang diucapkan keras. Pangkat dibuktikan oleh siapa yang mau mengikutimu masuk ke gelapnya hutan. Siapa yang mempercayai perintahmu ketika suara tembakan terdengar seperti bisikan maut. Pasukanku bukan tentara lengkap. Mereka adalah campuran pemuda dusun, buruh kebun, mantan heiho, laskar rakyat yang belajar menembak dari pengalaman, bukan dari buku. Kami menjaga koridor strategis yang menghubungkan kabupaten-kabupaten di pedalaman. Jika jalur itu terbuka untuk musuh, maka kekuatan dari Bengkulu bisa turun tanpa hambatan ke Palembang. Dan itu berarti habis. Monologku hari ini tidak akan membesar-besarkan apa yang tidak tercatat. Tetapi catatan Kodam Sriwijaya dan ensiklopedia lokal jelas menyebut tugasku. Mengorganisir laskar, memutus jalur logistik musuh, menghancurkan jembatan, menghalangi pergerakan, dan menjaga komunikasi antar basis. Bukan pekerjaan yang bersih, bukan pekerjaan yang glamor. Hutan kami bukan tempat untuk pahlawan berpose. Ia adalah tempat lumpur, nyamuk, hujan yang tak pernah berhenti, dan kecemasan yang menempel seperti kabut. Namun setiap kali memasuki jalur-jalur itu, Tabarena, sungai-sungai kecil yang menjadi akses NICA, jembatan yang menjadi titik krusial. Aku tahu satu hal. Jika satu jembatan jatuh, satu batalion musuh tertahan.
Jika satu jalur tertutup, satu kabupaten selamat. Sumatera Selatan luas dan sulit ditebak, tetapi dalam kesunyian itulah kepemimpinan diuji. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa, menjaga agar tanah kelahiranku tidak kembali ke tangan yang mengaku datang membawa peradaban, tetapi selalu membawa senjata. Orang mungkin akan menyebut aksi kami heroik, tapi bagiku aksi itu hanyalah keputusan yang tidak boleh salah. Dalam sebuah catatan lokal disebutkan bahwa jembatan di daerah Tabarena menjadi salah satu titik yang kami hancurkan sebagai bagian dari taktik memperlambat gerak musuh. Aku tidak akan mengarang bagaimana ledakan terjadi atau seberapa besar pasukan lawan. Aku hanya tahu bahwa menghancurkan jembatan bukan hal yang ringan. Itu berarti memutus akses orang desa. Itu berarti kerja berhari-hari membongkar papan, menghitung jam patroli musuh, dan memilih waktu paling sunyi. Bumi hangus adalah strategi yang pahit. Kami bukan bangsa yang ingin membakar tanah sendiri. Tapi logika gerilya, tanah yang terbakar bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa. Dalam setiap tindakan sabotase, ada doa yang lirih. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi perusak. Jadikanlah kerusakan ini penghalang bagi tangan yang hendak mencengkram tanah kami. Ketika jembatan itu akhirnya patah, ketika kayunya jatuh ke sungai, dan arus deras menenggelamkannya, aku melihat mata anak buahku. Ada lega, ada takut, ada harapan. Karena di balik tindakan keras itu, kami tahu satu hal. Jalur vital telah hilang dari tangan musuh. Pergerakan mereka terhambat. Waktu kami bertambah. Dan dalam perang gerilya, waktu adalah senjata paling tajam. Ketika perang selesai dan Republik mulai menata diri, banyak dari kami kembali ke kesunyian. Sebagian tetap di militer, sebagian kembali ke ladang. Aku memilih jalan lain. Dokumen negara mencatat bahwa pada 1982, aku menerima bintang gerilya. Penghargaan yang diberikan kepada mereka yang ikut dalam operasi gerilya mempertahankan Republik. Suatu kehormatan, tetapi lebih dari itu, ia menjadi penanda bahwa apa yang kami lakukan di hutan-hutan pagar alam dan Kepahyang tidak hilang begitu saja dalam kabut sejarah. Setelah masa militer, aku menjabat sebagai Direktur PN Perkebunan 10, yang kini menjadi bagian dari Perkebunan Nusantara. Pekerjaan itu berbeda dari perang, tapi bagiku, membangun perkebunan adalah cara lain memperkuat ekonomi daerah. Jika di masa gerilya aku memutuskan jalur musuh, maka di masa damai aku ingin membuka jalur kesejahteraan. Aku ingin menunjukkan bahwa seorang bekas komandan kompi tidak hanya tahu caranya menghancurkan jembatan, tetapi juga membangun masa depan. Pada 28 Agustus 1998, tubuhku berhenti bergerak. Tetapi Sumatera Selatan, tanah yang membesarkanku, memberiku kehormatan sekali lagi. Aku dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kesatria Setrasi Guntang, Palembang, tempat bersemayamnya para tokoh lokal yang menjaga bara perjuangan. Di tempat itu tidak ada suara tembakan, tidak ada kabut hutan, hanya angin, daun, dan langkah orang-orang yang ingin tahu siapa aku. Jika hari ini aku berbicara,
Monolog ini bukan untuk menyombongkan sesuatu yang tidak aku lakukan. Monolog ini untuk mengembalikan ingatan bahwa perang tidak hanya dimenangkan oleh nama-nama besar, tetapi juga oleh komandan kompi muda berusia 20 tahun yang menjaga jalur pedalaman. Aku hanya seorang anak dusun yang tumbuh dari tanah kopi dan kabut. Dan ketika negara memanggil, aku menjawab. Dan jika ada yang bertanya apa warisanku, aku akan menjawab. Jalur-jalur yang tetap hidup, dusun-dusun yang tetap berdiri, dan ingatan bahwa gerilya bukan hanya tentang menembak dan berlari, tetapi tentang keberanian menjaga jalan kecil yang menentukan arah sejarah.